Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'alullah an yamunna alaina bil ilmin nafi' wal amali salih wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yufaqqihana fid din wa an yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Pertemuan lalu kita sudah membahas berkaitan dengan biografi Imam Al-Ghazali. Sudah sampai pada poin perjalanannya di dalam menuntut ilmu. Nah, poin pertama adalah berkaitan dengan nama, nasab, dan kelahiran Al-Imam Al-Ghazali. Jadi nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nah, kemudian mempunyai saudara juga yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Muhammad. Nah, ini namanya. Berarti kalau ditanya nama aslinya adalah Muhammad. Nama bapaknya Muhammad. Nama kakeknya Muhammad. Nah, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Gelarnya Hujjatul Islam. Nah, Hujjatul Islam. Kemudian kunyahnya Abu Hamid. Kemudian julukannya adalah Al-Ghazali. Dikenal dengan panggilan Al-Imam Al-Ghazali karena dilahirkan di desa atau di daerah yang bernama Al-Ghazalah di Tus, ya, di Khurasan atau Persia. Kalau sekarang Iran. Nah, kemudian kita sudah membahas tentang kehidupan dan perjalanannya menuntut ilmu pada poin yang pertama, yaitu jadi di poin kedua di sini kehidupan dan perjalanannya menuntut ilmu. Bagaimana Imam Ghazali di dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu. Nah, kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu bahwasanya ya menuntut ilmunya Imam Ghazali dimulai daripada ayahnya, dan ini sudah kita bahas. Bahkan kita sudah memberikan pertanyaan. Jadi kalau ditanya apa cikal bakal daripada kesuksesan Al-Imam Ghazali, maka jawabannya adalah karena kesolehan daripada ayahnya. Kesolehan daripada ayahnya, yang dimana ayahnya bekerja sebagai pemintal wol, kain wol, atau istilahnya kalau sekarang penjahit, yang dimana dia tidak membiarkan anaknya makan kecuali daripada hasil kerjanya. Ini namanya warok, kehati-hatian, jangan sampai anaknya makan kecuali daripada hasil kerjanya atau dari hasil yang halal. Nah, dari hasil yang halal. Nah, kemudian yang dimana meskipun dia sibuk bekerja, tetapi tidak ada satu hari kecuali dia menyempatkan untuk ikut bermajelis ilmu. Dan karena dia sangat senang dengan para ulama, dia sangat senang dengan ilmu, dia sangat senang dengan majelis-majelis ilmu. Ketika dia melihat ada ulama yang ahli dalam bidang fikih, maka dia meneteskan air matanya. Jadi ketika dia melihat, Masya Allah, ini ulama sangat luar biasa dalam keilmuan fikih, maka dia pun menangis melihat ulama itu dan berharap sambil berdoa di dalam hatinya bahwa sesungguhnya semoga anak saya ini, ya, saya diberikan keturunan-keturunan atau anak-anak yang menjadi ahli fikih seperti ulama yang ada di hadapan saya ini. Kemudian ketika dia hadir di majelis yang lain, dia melihat ada ulama yang sangat pandai menyampaikan nasihat-nasihat, ya, hingga akhirnya dia pun menatap ulama itu dan dia pun menangis melihat ulama yang pandai memberikan nasihat itu. Dan kemudian di saat dia menangis, dia pun berdoa, ya, bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keturunan atau anak-anak yang pandai memberikan nasihat. Dan alhamdulillah doa-doa daripada ayah yang soleh ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua bersaudara, Imam Ghazali menjadi ahli fikih, meskipun ya juga Imam Ghazali dikenal dia ahli dalam segala bidang keilmuan, ya, termasuk bidang ilmu fikih. Kemudian saudaranya atau adiknya yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Muhammad juga seorang ulama, ya, menjadi seorang ulama, tapi dia
pandai dalam menyampaikan nasihat. Yang ketika dia menyampaikan nasihat, kata orang-orang bahwa sungguhnya orang yang mendengarkan nasihatnya seakan-akan orang itu terbius, para jamaah itu terbius saking indahnya nasihat yang diberikan oleh saudara atau adiknya Imam Al-Ghazali. Nah, dari sini kemudian kita juga ya sudah membaca bahwasanya bagaimana kewaroan tadi. Jadi pertama bagaimana waroknya, kehati-hatian dalam memberikan makanan ya kepada anak-anaknya. Kemudian bagaimana seorang ayah ini, ya ayahnya Imam Al-Ghazali sangat mencintai majelis ilmu, kemudian tidak henti-hentinya untuk berdoa dan mendoakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, ahli ilmu, ya menjadi seorang ulama. Ya, kemudian bahkan dia bekerja dan menabung, dan hasil tabungannya semuanya diperuntukkan untuk pendidikan, ya pendidikan daripada Imam Ghazali dan saudaranya. Kemudian di akhir hayatnya dia tertimpa penyakit, kemudian dia menitipkan anaknya Imam Ghazali dan adiknya itu ya kepada kawannya yang juga seorang ulama. Kemudian diberikanlah semua harta tabungannya ya untuk biaya pendidikan daripada anaknya, kedua anaknya. Setelah itu ya meninggallah ya ayah daripada Al-Imam Ghazali, ya akhirnya dia sudah menjadi yatim piatu dari kecil. Kemudian diasuh, diajar oleh sahabat daripada ayahnya yang bernama, di sini kayaknya disebutkan di sini namanya di sini Imam Al-Ghazali di paragraf keberapa nih? Halaman ke-19 di paragraf yang ketiga atau keempat. Imam Al-Ghazali memulai belajar dikala masa kecil mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani di kota Tus. Nah, ini sahabat daripada ayahnya. Ini sahabat daripada ayahnya yang mengajarkan dia ilmu-ilmu dasar dan juga mengajarkan ilmu fikih. Tetapi beriring berjalannya waktu, ya setelah dia menimba ilmu daripada ini, akhirnya bekal yang dititipkan oleh ayahnya itu habis. Dan kebetulan sahabat ayahnya ini, Ar-Razakani ini juga termasuk orang yang fakir. Dia tidak bisa membiayai Imam Ghazali dan adiknya. Akhirnya setelah itu ya, Imam Ar-Razakani ini karena tidak mampu membiayai Imam Ghazali dan adanya, akhirnya dikirim ke madrasah yang menjamin makan dan minum daripada santri-santrinya, ibaratnya seperti itu ya, daripada murid-muridnya. Akhirnya diutuslah ke madrasah, ibaratnya madrasah beasiswa yang gratis seperti itu. Gratis diutuslah. Mereka masih kecil, berdua masih kecil-kecil masuk ke madrasah, tapi masih di dalam wilayahnya. Kemudian dia masuk belajar di situ ya, beasiswa. Kemudian setelah belajar dari situ, berarti poin pertama sama ayahnya, poin kedua sama kawan ayahnya, namanya ini yang ada di kitab tadi siapa? Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Ini kedua, ini gurunya yang kedua. Jadi guru pertamanya adalah ayahnya. Dari ayahnya dia belajar Al-Quran, dia belajar adab, dan dia juga belajar bagaimana semangat di dalam menuntut ilmu. Dan itu telah diajarkan dengan bagaimana ayahnya memberikan qudwah, yang dimana ayahnya rajin membawa Imam Ghazali dan saudaranya untuk hadir ke majelis ilmu sejak usia masih kecil. Meskipun belum paham, tapi sudah diajak untuk ikut majelis ilmu supaya dari kecil ya sudah tumbuh semangat untuk menuntut ilmu. Nah, yang kedua dari kawannya. Kemudian setelah dari kawannya, karena habis biayanya tidak bisa, berarti yang ketiga kemana? Ke madrasah. Di sini tidak disebutkan. Disebutkan. Jadi yang ketiga setelah dari kawan ayahnya ini, nah kemudian dia dimasukkan ke madrasah yang berbeasiswa. Nah, kemudian dia menuntut ilmu di situ sampai terkenal ada suatu perkataan dari Imam Ghazali. Dahulu kami menuntut ilmu untuk dunia. Maksudnya apa? Untuk makan. Jadi kami masuk madrasah situ supaya bisa makan. Tetapi ilmu itu enggan untuk dituntut selain daripada niat akhirat, dengan tujuan akhirat. Kemudian di kitab lain dikatakan di sini bahwasanya dahulu kami mencari ilmu bukan karena ikhlas kepada Allah. Maksudnya
tapi karena pengen makan, ingin dunia. Nah, akan tetapi akhirnya ilmu itu sendiri yang membimbing kami untuk menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, terkadang seorang di awal-awalnya belum ikhlas, tetapi karena dia rutin majelis ilmu, ya akhirnya dapat ilmu. Akhirnya dengan ilmu itulah akhirnya ya Allah bimbing masuk ke dalam hatinya, kemudian ilmu itu diamalkan, akhirnya niatnya yang tadinya untuk dunia berubah menjadi akhirat. Maka ya boleh jadi di awal ya kita mungkin niatnya masih bercampur dunia ya, tetapi semakin rajin kita menuntut ilmu, insya Allah kalau ilmu itu bermanfaat, berkah, masuk ke dalam hati kita, insya Allah dengan ilmu itu insya Allah niat kita akan menjadi lebih ikhlas lagi di dalam menuntut ilmu. Nah, dan itu yang dirasakan oleh Al-Imam Ghazali. Jadi dahulu menuntut ilmu hanya untuk makan, pengen dunia, tapi katanya ilmu itu enggan untuk dituntut kecuali dengan niatan akhirat, kecuali hanya niatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga itu ketiga ke ayahnya, ke sahabat ayahnya, kemudian ke madrasah. Kemudian yang keempat di sini ada di kitab. Nah, di sini dikatakan kemudian berangkat ke Jurjan. Berarti ini yang keempat. Berangkat ke Jurjan di sini ini yang keempat. Untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasr al-Ismaili dan menulis buku Ta'liqah, kemudian pulang ke Tus. Nah, jadi setelah dia menuntut ilmu dari ayahnya, kemudian ayahnya meninggal, pindah ke kawan ayahnya, kemudian setelah itu habis bekalnya, kemudian dikirim masuk ke madrasah yang berbeasiswa. Setelah dari beasiswa ini masa kecilnya, kemudian dia mulai merantau. Dia mulai merantau keluar daripada kampungnya, Yang tiga tadi itu masih di dalam wilayahnya, masih kecil. Nah, setelah lulus dari madrasah tadi, akhirnya dia ibaratnya merantau. Kalau sekarang ya mondok di luar daerahnya, wilayahnya. Kemana dia? Nah, perantauan pertamanya ke Jurjan namanya, ke Jurjan. Ini yang ada di kitabnya. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasr al-Ismaili dan menulis buku Ta'liqah. Kemudian pulang ke Tus. Setelah dia merantau ke Jurjan, ya pergi ke Jurjan. Kemudian setelah merantau di Jurjan dia ya, mentalkhis atau merangkum seluruh materi ilmu yang didapatkan selama dia menuntut ilmu di Jurjan. Kemudian rangkuman ini dinamakan dengan buku At-Ta'liqah. Nah, ini di sini ada ini, buku At-Ta'liqah yang di bawah ini. Nah, itu buku At-Ta'liqah itu maksudnya adalah rangkuman Imam Al-Ghazali saat dia belajar di Jurjan. Nah, ini yang fase nomor 4, sudah mulai keluar dari daerahnya, merantau ke Jurjan. Setelah selesai di Jurjan, menulis rangkuman seluruh ilmu yang didapatkan di Jurjan, dirangkum. Kemudian dinamakan dengan Ta'liqah. Ta'liqah. Di sini tidak ada di kitabnya, tapi saya bacakan di sini, ada di sini. Nah, ketika dia sudah selesai belajar di Jurjan, kemudian dia pulang bersama kafilah. Suatu ketika di tengah perjalanan, aku dan rombongan kafilah yang lain dihadang oleh para perampok. Jadi ini sudah belajar di Jurjan, kemudian mau pulang ke kampung halamannya, ibaratnya seperti itu, pulang kampung. Kemudian ketika di perjalanan, katanya aku dan rombongan kafilah yang lain dihadang oleh para perampok. Nah, mereka mengambil seluruh bekal dan barang kami dengan paksa sehingga tidak ada yang tersisa. Jadi semua barang-barangnya diambil oleh para perampok. Nah, pada saat itu aku sangat khawatir dengan buku Ta'liqah yang tadi itu. Buku Ta'liqah yang dikarang semua ilmunya ketika di Jurjan ada di buku itu. Nah, catatannya yang aku letakkan di dalam tas, dan tas itu telah mereka rampas, maksudnya dirampas oleh perampok. Saat mereka pergi, aku segera mengejar mengikuti mereka untuk menyelamatkan buku itu. Jadi sudah dirampok, tapi dia masih mengintai, mengikuti perampok itu. Kemudian pemimpin mereka berkata kepadaku, pergilah. Nah, karena diikuti oleh Imam Ghazali, maka pemimpin perampok itu mengatakan, ya pergilah, ya. Pulanglah, jangan mengikuti kami atau engkau akan kami bunuh. Nah, jangan ikuti kami atau engkau kami bunuh. Aku berkata, maksudnya Imam Ghazali berkata,
wahai fulan, maksudnya kepada perampok, demi Allah, aku minta kembalikan kepadaku takliko itu, maksudnya catatan itu, rangkuman itu. Kemudian perampoknya bilang, apa itu takliko? Apa itu takliko? Nah, kemudian katanya, aku segera menjawab, itu adalah buku rangkuman ilmu yang telah aku pelajari selama ini. Nah, semua ilmu yang aku pelajari di Jurjan ada di situ. Nah, ya kebetulan juga ya kamu tidak butuh itu. Kamu tidak perampok yang tidak butuh rangkuman itu. Yang dibutuhkan uang. Nah, aku berkelana dan pergi mengembara jauh meninggalkan negara dan keluarga untuk mendapatkannya. Jadi ibaratnya sudah merantau jauh-jauh, sudah dicatat, sudah dirangkum, tiba-tiba diambil. Nah, agar dengannya aku menjadi ahli ilmu, agar dengannya, dengan rangkuman itu aku akan menjadi ulama. Nah, jadi tolong kembalikan dia, maksudnya buku itu kepadaku. Nah, itu juga engkau tidak butuhkan, katanya. Mendengar ucapanku itu, tiba-tiba perampok itu tertawa. Jadi Imam Ghazali ditertawakan oleh para perampok. Nah, seakan-akan mengejekku, katanya. Dan karena ia tertawa, maka para perampok yang lainnya juga ikut tertawa bersamanya. Jadi Imam Ghazali ketika dia minta rangkuman itu ditertawakan oleh seluruh perampok. Nah, dia lalu berkata kepadaku, wahai pemuda, ibaratnya ya, penuntut ilmu macam apa kamu ini? Ya, dinasihati oleh penuntut ilmu macam apa kamu seperti ini? Ya. Ilmunya catatannya diambil, ilmunya hilang. Catatannya diambil, ilmunya hilang. Nah, maka dia mengatakan, wahai pemuda, bagaimana engkau mengaku sebagai ahlu ilmu bila ilmu tidak engkau hafal di dalam hatimu? Nah, dan hanya engkau titipkan di dalam takliko itu, di dalam rangkuman tadi. Nah, apa jadinya jika buku itu tetap aku rampas? Nah, coba bayangkan kalau aku tidak mau mengembalikannya. Coba bayangkan kalau aku tidak mau mengembalikan rangkuman itu dan tidak aku kembalikan kepadamu, ilmumu akan hilang dan pergi darimu sebagaimana hilangnya buku itu. Nah, kemudian dia perintahkan para pengikutnya untuk mengembalikan buku itu kepadaku, dan tapi akhirnya dikembalikan. Nah, saat itu aku senang karena berhasil mendapatkan buku itu kembali. Akan tetapi aku tertarik dengan kata-kata para perampok itu. Nah, aku berpikir apa yang dia ucapkan adalah benar. Apa yang dia ucapkan adalah benar. Jadi Imam Ghazali ngambil nasihat dari perampok. Nah, ini adalah nasihat dan hikmah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku melalui orang itu. Jadi sebenarnya mengambil hikmahnya bahwa sebenarnya para perampok ini adalah orang-orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nasihat kepadaku. Ya, al-mustantik qad antaqahullahu. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang mustantik qad antaqahullahu. Nah, liyursyidani, kata Imam Ghazali. Itu adalah orang-orang apa yang dikatakan oleh perampok itu, ya, para perampok itu dijadikan Allah mengeluarkan kata-kata untuk memberikan petunjuk kepadaku. Nah, kemudian di sini dikatakan, kalau begitu aku harus menghafal ilmu sehingga seandainya bukuku pergi atau hilang dariku, maka ilmu akan tetap bersamaku dan tidak hilang bersama buku itu. Nah, intinya setelah itu Imam Ghazali mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Sejak itu setiap dia menuntut ilmu, dia berusaha untuk menghafalkan ilmu-ilmu itu. Dan seperti itulah ilmu-ilmu para ulama salaf kita. Al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu di dalam dada-dada, bukan di dalam catatan-catatan. Bukan berarti kita tidak mencatat. Bukan berarti tidak mencatat. Akan tetapi setelah kita catat, kita mutola'ah, kita murojaah. Kalau kita ditanya hukum, oh tunggu dulu, tak buka bukuku. Tidak seperti itu. Ulama tidak seperti itu. Nah, kan gawat kalau semua ustadz seperti itu. Setiap ditanya, tunggu, saya buka bukuku. Nah, jadi kata para ulama, ya, ilmu itu dahulu di dada-dada para ulama, fi suduril ulama. Al ilmu fis sudur fil madi. Ya, dahulu ilmu itu di dada-dada para ulama. Kemudian semakin zaman, seiring berjalannya waktu, maka ilmu itu berpindah dari dada-dada para ulama, dari sudur-sudur ulama pindah ke kutub-kutub para ulama.
Jadi dari sudur pindah ke sutur, dari dada pindah ke catatan, pindah ke kutub-kutub, pindah ke buku-buku. Kemudian di zaman kita, masya Allah luar biasa lagi, ya sudah pindah ke YouTube. Nah, dari kutub pindah ke YouTube. Nah, ini lebih bahaya lagi. Nah, lebih berbahaya lagi. Nah, habis kotanya ilmunya hilang. Nah, ini kisah ketika selepas belajar daripada di Jurjan, ketika dia, jadi ini poin keempat perjalanan menuntut ilmu dengan, jadi kisah dengan kitabnya yang bernama Ta'liqah tadi, bagaimana dirampok tapi mendatangkan pelajaran yang berharga bagi Imam Ghazali. Nah, hingga akhirnya ya seluruh ilmu setelah itu ya berusaha untuk dihafal, dikuasai dan dihafalkan, hingga lahirnya seorang Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian kita baca selanjutnya, setelah yang keempat Ar-Jurjan pulang ke Tus, pulang ke kampung halamannya. Beliau mendatangi kota Naisabur, ini yang kelima. Jadi merantau lagi, pulang ke Tus, merantau lagi ke Naisabur, dan berguru kepada Imamul Haramain. Ini imam, masya Allah, imam dalam mazhab Syafi'i yang luar biasa, mendapat gelar Imamul Haramain, namanya Al-Juwaini. Inilah guru ya, daripada Imam Al-Ghazali juga diantaranya, dengan penuh kesungguhan sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi'i, fikih khilaf, ilmu perdebatan, usul, mantik, hikmah, filsafat dan lain-lain. Dari siapa? Imamul Haramaini. Imamul Haramaini adalah seorang pemimpin di madrasah nizamiyah, seorang madrasah nizamiyah. Kemudian beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang-orang yang menyelisihinya. Beliau menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau, yaitu Al-Imam Al-Juwaini. Jadi ketika dia menuntut ilmu, ini yang kelima, fase kelima berarti. Ayahnya, kawan ayahnya, kemudian ke madrasah tadi yang beasiswa. Setelah masa kecilnya selesai, lulus dari madrasah, kemudian dia mulai merantau. Perantauan pertama di kota Jurjan. Dia ke Jurjan tadi. Ada bukunya namanya Ta'liqah yang dirampas oleh perampok. Setelah itu kembali ke Tus, ke kampung halamannya. Setelah itu merantau lagi kemana? Ke Naisabur. Siapa gurunya? Al-Imamul Haramaini, Al-Juwaini. Nah, dari sinilah dia banyak mempelajari bidang keilmuan, banyak sekali bidang keilmuan, hingga akhirnya dia menjadi murid yang paling dekat dengan Imamul Haramaini. Dia menjadi murid yang paling baik, terbaik ya, prestasinya, keilmuannya, adabnya, semuanya, hingga diangkat menjadi asisten atau pengganti daripada Imamul Haramaini. Ketika Imamul Haramaini berhalangan hadir, maka yang menggantikannya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian di sini sampai gurunya itu memberikan gelar kepada Imam Ghazali. Imam Haramaini memberikan gelar kepada Imam Ghazali, dikatakan bahwa Imam Ghazali adalah bahrun mugdik. Mugdik itu artinya apa? Yang melimpah, bahrun, lautan yang melimpah. Jadi diibaratkan Imam Ghazali ini adalah lautan yang airnya sangat melimpah, yang sangat dalam, yang dimana ketika dia berdebat dengan lawan-lawannya tidak pernah dikalahkan. Dan itu terbukti ketika Imam Ghazali berdiskusi, berdebat, ya, beradu argumen dengan ulama-ulama yang lainnya. Imam Ghazali tidak ada tantangan, tidak ada lawan. Ibaratnya kalau zaman sekarang tidak ada lawan, semuanya dikalahkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, maka diberikan gelar apa? Bahrun mugdik. Nah, bahrun mugdik, seperti lautan yang dapat menenggelamkan, menghanyutkan lawan-lawannya. Nah, jadi dia menjadi apa tadi? Wakilnya, menjadi asisten pribadinya. Nah, kemudian setelah itu ya, di sini dikatakan setelah Imam Haramaini meninggal, jadi sampai gurunya meninggal, berangkatlah Imam Al-Ghazali ke perkemahan Wazir Al-Alim Al-Hakim Nizamul Mulk. Nah, Nizamul Mulk adalah seorang perdana menteri. Ya, kalau ibaratnya sekarang ya presiden. Nah, ini di Baghdad, majelis tempat berkumpulnya para ahli ilmu. Jadi dia ke muaskar. Nah, sehingga beliau menentang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Jadi semua ulama yang ada di Baghdad, ditentang dan semuanya dikalahkan oleh Al-Imam Ghazali.
Kemudian Nizamul Mulk mengangkatnya ya karena keahliannya, keilmuannya yang luar biasa diakui oleh Nizamul Mulk. Kemudian setelah itu diangkat menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad. Nah, karena keahliannya makanya diangkat dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Akhirnya pindah ke Baghdad. Maka pada tahun 484 Hijriah, beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah pada usia 30-an tahun. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal. Di sini masa keemasan daripada siapa? Al-Imam Ghazali. Jadi tadi fasenya pertama ayahnya, kawan ayahnya, kemudian madrasah yang memberikan beasiswa, kemudian mulai merantau pertama ke Jurjan, kemudian setelah itu merantau lagi ke Naisabur, ya kan, Naisabur ke Imamul Harun sampai meninggal. Setelah meninggal kemudian diundang oleh presiden, yaitu Perdana Menteri, ibaratnya Perdana Menteri Nizamul Mulk diundang, kemudian dia hadir, kemudian dia berdebat di situ, dilihatlah kemampuan keilmuannya oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk, akhirnya diangkat menjadi pimpinan di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Jadi dari Naisabur ke Baghdad. Di Baghdad dia mulai mengajar. Kalau di Naisabur tadi masih menuntut ilmu. Jadi ini fase keberapa nih? Fase ke-6, ya kan? Jadi ke Baghdad ya memenuhi panggilan daripada Perdana Menteri. Siapa Perdana Menterinya? Nizamul Mulk. Siapa itu Nizamul Mulk? Pendiri pertama Madrasah Nizamiyah. Jadi yang merintis Madrasah Nizamiyah atau Universitas Nizamiyah. Universitas Nizamiyah ini adalah universitas tertua. Tertua. Nah, yang didirikan oleh Nizamul Mulk. Nah, yang didirikan oleh Nizamul Mulk, kemudian yang menjadi pemimpinnya nanti Imam Al-Ghazali. Nah, di sini kemudian dikatakan disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal di Baghdad itu. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi, masa kejayaan. Ya, meraih prestasi tapi duniawi. Meraih prestasi duniawi yang sangat tinggi. Nah, kemuliaannya mengalahkan kemuliaan para menteri. Ya, mengalahkan para menteri dan para sultan-sultan. Nah, bahkan khalifah dan para menteri berkonsultasi kepada beliau dalam urusan-urusan penting. Jadi dia menjadi rujukan. Jadi semua menteri ya menjadikan Imam Ghazali dan sultan-sultan menjadikan Imam Ghazali sebagai rujukan. Ketika ada permasalahan maka mereka kembali kepada Imam Al-Ghazali. Akhirnya dia di sini fase namanya fase keemasan. Dia sudah merasakan prestasi dunia, menjadi kaya raya, hidup di lingkungan pejabat, ya kan? Ibaratnya mana ini di mana kalau sekarang di ibu kota istana, ibaratnya ya seperti itu. Ya, di istana. Tetapi itu tidak berjalan lama. Cukup 5 tahun. 5 tahun dia merasa gelisah, gelisah. Setelah semuanya ini didapatkan, ya ibaratnya dunia sudah berada di genggamannya, dia merasa gelisah, tidak tenang, tidak mendapatkan ketenangan. Akhirnya apa yang dilakukan? Nah, di sini dikatakan lagi. Nah, ketika itu dia mendengarkan nasihat daripada Ahmad, saudaranya. Dia mengatakan, engkau perintah mereka untuk giat beribadah, tetapi justru engkaulah teladan yang lemah. Maksudnya dia sering memberikan nasihat, tapi dia tidak memberikan contoh yang baik, teladan yang baik. Engkau lihai menyampaikan ilmu namun jauh daripada hidayah. Engkau pandai memberi nasihat, tapi tidak mendapatkan ibrah. Wahai batu penajam pisau, sampai kapan engkau hanya membuat pisau tajam, akan tetapi engkau tetap tumpul. Jadi batu asa itu dia terus menjadikan pisau-pisau itu tajam, tetapi batu itu tidak pernah tajam. Jangan sampai engkau, wahai dai-dai, ya kita semua yang menyampaikan kebenaran, jangan sampai kita seperti batu asa. Tahu batu asa? Batu asa itu dia bisa menajamkan pisau, tapi dia tidak pernah tajam. Ibaratnya seperti lilin, dia memberikan cahaya kepada orang berada di sekitarnya, tapi dia membakar dirinya. Jangan sampai seperti itu. Karena dia mendengarkan nasihat itu, akhirnya dia meninggalkan semua dunia itu. Ya, masa jaya-jayanya duniawi, prestasi dunia itu ditinggalkan oleh Imam Ghazali untuk memenuhi panggilan hati nurani. Apa itu panggilan hati nurani? Yaitu untuk meraih prestasi ukhrawi atau
akhirat. Akhirnya ditinggalkan itu semua. Dia memundurkan diri. Ibaratnya ya tidak ada kesalahan, memundurkan diri. Akhirnya apa? Dia pergi merantau. Ibaratnya dia setelah dia di dunia keilmuan, nah itu kan di universitas, madrasah, berdebat, berdiskusi, ya dunia akal, dunia ilmu, dunia ya membuat karya ilmiah, kitab, mengarang dan seterusnya. Nah, itu semua ditinggalkan. Ternyata ada kekosongan, ada kegersangan di dalam hati. Akhirnya dia meninggalkan itu, pergi mencari hakikat diri, sering merenung. Akhirnya ditinggalkanlah semua ya prestasi dunia itu. Kemudian dia pergi kemana? Dia pergi ke Damaskus. Jadi dia ibaratnya kalau sekarang apa ya? Mengasingkan diri. Mau hidup seperti orang biasa gitu. Tidak mau hidup sebagai pejabat yang punya jabatan yang tinggi, semuanya ditinggalkan. Jabatan-jabatan duniawi, harta-harta duniawi, kekayaan duniawi ditinggalkan oleh Al-Imam Ghazali, dan dia mau hidup sebagai orang pada umumnya. Akhirnya ditinggalkan, pergi ke Damaskus. Di Damaskus, kemudian pindah dari Damaskus, kemudian jadi ini ibaratnya apa ini? Kalau di sini kan polemik kejiwaan Imam Al-Ghazali. Ini di kitabnya, kita baca sekarang. Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik perang batin yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kezuhudan. Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali memilih ibadah, ikhlas dan perbaikan jiwa. Pada bulan Zulqa'dah tahun 488 Hijriah, beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Jadi dia meninggalkan, kemudian menyuruh saudaranya untuk menggantikannya. Kemudian pada tahun 489 Hijriah, beliau masuk ke kota Damaskus. Nah, ini berarti dari Baghdad mengundurkan diri, pergi ke kota Damaskus. Ini nomor berapa? Nomor 7. Berarti nomor 7 ke Damaskus. Dan tinggal beberapa hari di sana. Kemudian di Damaskus, kemudian dia menziarahi Baitul Maqdis. Ini yang ke-8. Damaskus, kemudian ke Baitul Maqdis, Palestina. Nah, beberapa waktu dan kembali ke Damaskus beriktikaf di menara barat Masjid Jami Damaskus. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nasir bin Ibrahim Al-Maqdisi di Masjid Jami Al-Umawi yang sekarang dinamakan Al-Ghazaliyah. Beliau tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Inilah karya yang paling luar biasa yang dimiliki oleh Imam Ghazali. Itu dikarang ketika dia ibaratnya mengasingkan diri, meninggalkan dunia, ya, mengasingkan diri, meninggalkan dunia, mau hidup merenung, ya, merenungkan, bertanya kepada dirinya apakah selama ini ilmu yang didapatkannya itu bermanfaat untuk akhirat atau tidak. Nah, di masa perenungan ini, dan merenungnya berapa tahun kira-kira? 10 tahun. Nah, 10 tahun. Menjadi pejabat 5 tahun, merenungnya 2 kali lipat. 2 kali merenungnya 10 tahun dia merenung sambil mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab yang paling luar biasa, yang kata para ulama tidak ada tandingannya di dalam bab tazkiyatun nufus. Nah, kemudian dia juga mengarang Al-Arba'in, Al-Qista, dan kitab Mihakun. Itu bukan Mahakun ya, Mihakun Nazar. Nah, beliau melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Jadi dia di Syam bertapa, bukan bertapa ya, ibarat kalau sekarang ya bertapa, mengasingkan diri, ya, membenahi diri, memperbaiki hatinya lagi, ya. Ibaratnya riyadhah, ibaratnya latihan bagaimana dia mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya daripada penyakit-penyakit hati. Dan disinilah dimulai tentang kezuhudan, tazkiyatun nufus, Ihya Ulumuddin. Disinilah muncul ketika dia mengasingkan diri. Kalau ibarat sekarang ya bertapa lah ibaratnya sekarang. Nah, tapi bertapa yang baik ini, bertapa yang baik, meninggalkan dunia. Nah, Ibnu Asakir berkata, Abu Hamid rahimahullah ta'ala berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Beliau menulis, bermujahadah, dan tinggal di menara barat Masjid Jami Al-Umawi. Beliau mendengarkan kitab Sahih Al-Bukhari dan Abu Sahal Muhammad bin Ubaidillah Al-Hafsi. Intinya
Ya, selama 10 tahun dia mengasingkan diri, mengarang kitab Ihya Ulumuddin, memperbaiki jiwanya, membersihkan hatinya dari segala penyakit-penyakit hati, termasuk hubbud dunia. Termasuk hubbud. Nah, jangan sampai dia mencintai dunia sudah masuk ke dalam hatinya. Maka dia evaluasi terus, muhasabah terus, merenungkan dirinya terus-menerus. Nah, di sini ada ucapannya di kitab lain, di sini dikatakan, dia mengatakan, Imam Al-Ghazali mulai tidak yakin kepada pengetahuan yang dihasilkan melalui panca indera. Melalui panca indera. Sebab panca indera itu seringkali salah atau berdusta. Nah, karena di kitab yang lain disebutkan, ketika dia melihat ada kayu di sebagiannya, sebagian kayu itu di bawah air, maka dia melihat kayu itu bengkok, ya kan? Kayu itu kalau kita masukkan di sungai, maka yang di dalam itu bengkok, tidak lurus. Ketika dia mengangkat kayu itu, ternyata kayunya lurus. Berarti apa? Dia mengambil kesimpulan, ternyata mata ini bisa tertipu. Maka untuk berjumpa dengan Allah, mengetahui hakikat Allah, ya, cinta dengan Allah, ya, berjalan menuju Allah, maka ya mata ini tidak mampu ternyata. Karena ternyata mata ini bisa tertipu. Panca indera kita itu bisa tertipu. Di samping dia juga bersifat fana. Ya, bersifat fana dan sangat melelahkan. Beliau kemudian mencoba meletakkan kepercayaannya kepada pengetahuan akal. Tetapi ternyata ia juga tidak memuaskan. Jadi dia juga tidak puas dengan ya pemikiran, ilmu, berdiskusi, debat dan seterusnya, ya tidak mendapatkan ketenangan. Justru ia semakin membawa kebingungan dan kebuntuan. Nah, karena ternyata akal adalah penghalang hati untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak bisa dikenal dengan akal. Akal kita terbatas untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya atau untuk mendekat kepadanya. Pada akhirnya Imam Ghazali merasa harus kembali kepada jalan para nabi serta para sahabatnya. Apa itu jalan para nabi? Yaitu menempuh jalan kehidupan yang zuhud. Apa artinya zuhud? Tidak hubbud dunia, tidak cinta kepada dunia, dan waro. Apa itu waro? Menjauhi hal yang syubhat, yang tidak jelas status kehalalannya, semuanya dijauhi. Yang dapat membahayakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta memaksa diri untuk mematikan segala dorongan hawa nafsu yang diterangkan di dalam ilmu tazkiyatun nufus atau tasawuf. Beliau mulai yakin bahwa ya dengan membersihkan jiwalah, nah, dengan menghilangkan segala penyakit-penyakit hati, dengan seperti itulah dia akan sampai kepada keyakinan yang benar. Jadi dengan jiwa yang bersih, hati yang bersih, hati yang tidak cinta dunia, ya hati yang zuhud, ya hati yang warok, ya yang menghindari, yang selalu berhati-hati dengan hal-hal yang syubhat, apalagi dari hal-hal yang haram. Hati yang tidak ujub, yang tidak sombong, yang tidak riya. Dengan hati inilah, dengan kesucian hati inilah, ya seseorang itu bisa sampai kepada keyakinan yang benar, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang-orang yang datang dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang suci dari penyakit-penyakit, itulah yang dapat selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan kepintaran akal, bukan dengan panca indera, tetapi dengan ketenangan, kebersihan, kesucian jiwa dan hati. Nah, itulah yang dimaksud dengan tasawuf atau tazkiyatun nufus. Nah, ini sudah jelas ini. Nomor berapa ini? Sudah habis waktunya ini. Nah, dikit lagi ya, dikit lagi, biar ndak nanggung, ya. Nomor berapa tadi? 8. Nomor 8 tadi. Nomor 8 sampai mana tadi? Jadi 10 tahun. Setelah itu dia kembali ke kampung halamannya. Setelah 10 tahun ini dia balik kampung. Hidup seperti ya ibaratnya kiai kampung untuk mengajarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an, ya, fokus beribadah, zikir, berpuasa, kemudian qiyam, ya, sibuk baca Quran siang dan malam. Ibaratnya sibuk untuk mengamalkan ilmunya.
sibuk untuk mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penduduk kampungnya. Nah, ini setelah itu kembali datang para pejabat-pejabat itu. Kemudian datang mengunjungi Imam Ghazali, kemudian dia minta untuk menjadi pemimpin lagi di madrasah mereka. Tetapi Imam Ghazali menolak. Imam Ghazali menolak dan tidak mau, tapi ya diberikan peringatan. Jangan sampai ini ibaratnya eman-eman, ilmu kamu ini eman-eman kalau tidak dimanfaatkan. Akhirnya dengan terpaksa dia pun kembali untuk memimpin, tapi tidak lama kemudian dia meninggalkan lagi karena mungkin merasa lebih tenang di kampung, di kampung dibandingkan di sini. Di sini fitnahnya besar, dapat uang, ada jabatan, dihormati banyak orang, ya seperti itu. Akhirnya dia meninggalkan semua kehormatan itu, akhirnya kembali lagi ke kampung halamannya di Tus. Kemudian di sini kita baca akhir hayatnya, di akhir masa kehidupan beliau. Di akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Imam Az-Zahabi berkata, pada akhir kehidupannya beliau tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah As-Sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan yang lainnya. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu yang singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Abu Farad Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab As-Sabat Indal Mamat, menukil cerita daripada Ahmad saudaranya. Nah, ini adiknya ini, yang tadi Ahmad. Ya, jadi saudaranya ini berkisah. Pada subuh hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu dan sholat. Maksudnya Imam Ghazali. Lalu berkata, bawa ke sini kain kafan saya. Jadi Imam Ghazali itu sebelum wafat sudah tahu bahwa ya dia akan meninggal. Dan rata-rata para ulama itu ya sudah tahu dia akan meninggal. Meskipun tidak tahu waktunya bagaimana, tapi paling tidak tahu, oh ini sudah dekat. Ini sudah dekat. Namanya firasat. Firasat. Nah, kemudian lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya. Jadi dia sudah mempersiapkan kain kafannya. Kemudian dicium kain kafannya. Kemudian dia mengatakan dan berkata, saya patuh dan taat untuk menemui malakul maut. Jadi benar-benar sudah siap. Kemudian beliau meluruskan kakinya, ya, dan menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning menjelang pagi hari. Jadi dia sudah tahu. Artinya apa ya? Sudah bersiap-siap dengan kalimat la ilaha illallah, karena sudah tahu kapan dia meninggal. Sebentar lagi dia meninggal. Beliau wafat di kota Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Lahirnya 450, berarti usianya 55 tahun. Jadi wafatnya 505, umurnya kosongnya dihilangkan. 55. Ya udah kan? 55 umurnya. Wafatnya 505. Nah, 505 kurang 55 berapa? 505 kurang 55 berapa? 450. Itu lahirnya 450, meninggalnya 505, berarti umurnya 55 tahun. Nah, dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaran. Semoga Allah merahmati Imam Al-Ghazali yang sudah banyak mewariskan ilmu untuk membela agama Islam, menolak kefasikan, kezaliman, penyimpangan, dan ateisme. Semoga Allah menjadikan kita para pembela Islam, mengumpulkan kita bersama para kekasih Allah dan walinya, dan memberikan syafaat nabinya kepada kita sekalian kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Nah, jadi ini kisah daripada Imam Ghazali. Usianya berapa? Tapi karyanya tidak kurang dari 300 kitab dalam seluruh bidang ilmu, dalam seluruh bidang keilmuan. Fikih ada, usul fikih mustasfa, kemudian tahafutul falasifah, kemudian ada maqasidul falasifah yang menentang orang-orang falsafat. Jadi dia belajar falsafat itu tidak mengkritik falsafat kecuali dia belajar sekitar 3 tahun. Tidak seperti kita kritik orang tidak tahu apa itu filsafat. Imam Ghazali itu sebelum dia menuliskan kitab Tahafutul Falasifah, dia belajar dulu apa itu filsafat. Dia pahami dulu. Setelah difahami, dipelajari selama bertahun-tahun, barulah menuliskan karya yang itu adalah untuk mengkritik orang-orang falsafat dan menuliskan bahwa betapa banyak orang falsafat yang menjadi kafir karena pemikiran
pemikiran. Jadi Imam Ghazali belajar falsafat bukan untuk mendewakan filsafat, tetapi untuk menjernihkan filsafat, untuk mengkritisi orang-orang filsafat. Jadi jangan disalahpahami. Jadi ada kitabnya namanya Tahafutul Falasuf. Oh, berarti ilmu falsafat. Imam Ghazali senang belajar filsafat. Ya, mempelajari ilmu falsafat untuk menentang orang-orang filsafat, untuk membantah, mengkritisi orang-orang filsafat. Tidak seperti yang kebanyakan dituduhkan kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini seperti Imam Nawawi dikatakan bahwa ya karyanya lebih banyak daripada umurnya. Bayangkan 300, umurnya 55 tahun, karyanya 300, dan bukan dalam satu bidang ilmu, tapi dalam seluruh bidang ilmu. Terkhusus ilmu tazkiyatun nufus, Ihya Ulumuddin menjadi rujukan bagi ulama-ulama setelahnya, Ibnul Qayyim, Ibnu Qudamah, kemudian Ibnul Jauzi, semuanya merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Al-Ghazali. Nah, ini sudah selesai. Nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.